Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia Tuhan telah mempersatukan kita kembali di awal bulan, di bulan Juli tahun 2025. Biarlah kita bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita saksikan warta sepekan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap jadwal pertemuan ibadah kita. Biarlah kita semakin giat untuk sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala hormat kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau duduk di tempat yang maha tinggi, tapi Engkau juga bersama-sama dengan orang-orang yang rendah hati Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini kami anak-anakmu datang ke hadirat-Mu Tuhan, menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Urapi kami Tuhan, layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, supaya kami menikmati kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Hadirlah urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Karena tanpa Tuhan kami sia-sia, kami tidak berguna. Hanya karena Engkau ada kami menjadi hidup Bapa. Dengan kerendahan hati kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab kami tahu pujian penyembahan kami Tuhan tidak seberapa, tetapi karena Engkau mengasihi, menyayangi kami Tuhan, semua menjadi hidup yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami siap dan rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pujian kita yang mengatakan, Yesus Engkau sungguh baik. Tinggikan ku
kita selain diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab hanya bagi-Mu pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian. Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Yesus, mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang masih kuat bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat jasanya
kita yang masih kuat memuji memuliakan nama Tuhan, kita naikkan satu lagi pujian kita, besar di dalamku. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Wanita Betel Tabernakel.
Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati persembahan pujian dari WBT. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kami berterima kasih kepada Bapa yang baik, Bapa di sorga yang juga hadir di sama tengah kami saat ini. Dan kami yakin semua karena anugerah-Mu kami dapat berkumpul, memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan Tuhan pada saat ini. Dan saatnya kami dengar firman-Mu, kami yakin Roh Kudus menolong kami, membekali kami, mengisi bejana hati kehidupan. Kami disucikan, kami sungguh dibaharui oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Baik, shalom. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Kasih Tuhan besar bagi kita semua. Ya, saudara-saudara, tema firman Tuhan sudah di sorga, tapi masih di dunia. Gitu. Ya, kita sudah di sorga atau masih di dunia? Gitu. Ya, saudara-saudara. Nah, tapi kita akan lihat firman Tuhan. Mari kita baca. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Mari kita baca sama-sama ayat ini, mulai. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah bangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Baik, saudara-saudara, ayat ini dalam terjemahan TB dan TB2 yang dicetak baru sekarang sama. Gitu. Dikatakan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dalam AYT, ayat yang tepat mengatakan begini, dan Ia membangkitkan kita dengan Dia, artinya ini Ia di sini menuju kepada Allah, gitu ya. Bapa yang membangkitkan kita, ya, dan juga membangkitkan Yesus, gitu, dan mendudukkan kita, gitu, ya, di TB di atas. Memberikan tempat, di sini mengatakan mendudukkan kita bersama dengan Dia di tempat sorgawi dalam Kristus Yesus. KJI begitu juga, gitu. Ya, King James Indonesia ini cetakan tulang Elisa. Gitu. Ya, saya ambil berapa terjemahan. Ini kekayaan Kristen luar biasa, gitu. Ya, jadi ada yang mensadur dari terjemahan asli, gitu. Ya, baik bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Gitu. Nah, di sini dikatakan KJI King James Indonesia dan versi Indonesia, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan dan mendudukkan kita bersama-sama di tempat surgawi. Nah, dalam satu lagi di sini ILT, gitu. ILT 3, Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan Dia telah membangkitkan kita bersama dan mendudukkan kita bersama-sama di alam surgawi dalam Hamasyah Yesua. Nah, jadi kita lihat beberapa terjemahan ini, saudara, ya pada dasarnya memang sama saja, gitu. Cuma kita melihat bahwa ada sedikit berbeda di TB, gitu. Di TB mengatakan kita diberikan tempat, gitu. Nah, terjemahan lain mengatakan kita diberikan kedudukan, gitu. Ya, kita sudah didudukkan, gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang harus kita lihat, kadang ada pasal 2 ini mudah dipahami dari ayat 1. Saudara, di sini menjelaskan tentang posisi kita yang lama sebelum kita percaya Kristus, dan kita percaya Kristus hanya oleh anugerah, gitu, hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh grace-nya Tuhan, gitu. Ya, kasih karunia yang diterjemahkan sebagai kasih karunia, gitu. Ya, nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah dari ayat-ayat yang kelihatan mudah ternyata seperti ini ada terselip bahwa kita perlu mendalami, kita perlu memerhatikan, saudara, ya, tidak seperti ayat di atas yang itu mungkin tidak perlu ditafsirkan, tapi di sini dikatakan seperti ini, kita sudah dibangkitkan, gitu. Ya, dibangkitkan. Orang bertanya apakah kita sudah mati, gitu. Lantas kita dibangkitkan, bahkan sudah diberikan tempat di sorga, gitu.
Nah, orang mungkin bertanya, itu kapan, di mana? Saudara, nah kan bisa begitu, saudara. Pertanyaan yang orang yang menggali lebih dalam dan dia bertanya, menginginkan satu jawaban yang mungkin konkret dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ini suatu hanya penghiburan, ya, penghiburan rohani atau kuasa yang nyata di balik ini gitu. Ya, di balik ayat ini yang menjelaskan tentang kita sudah diberikan tempat. Ya, kita sudah duduk di sorga. Sebab bagaimana mungkin kita itu sudah duduk di sorga padahal kita ini masih di bangku-bangku gereja, masih di bangku rumah kita. Kita masih bermacet-macetan di jalan, kita masih bergumul dengan dosa, kita masih perlu makan, perlu minum, ya, perlu tempat tinggal. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lantas apa iya gitu? Ya, bahwa ternyata atau kita ketinggalan gitu. Ada yang sudah pergi duluan dan kita ketinggalan. Ya, enggak melihat bahwa oh ini sudah pergi orang-orang lainnya gitu. Memang betul-betul kenyataan itu mereka sudah duduk di sorga gitu. Ada di tempat-tempat yang ada di sorga. Ya. Nah, jika benar kita sudah diangkat ke sorga, kenapa kita masih biasa saja di sini? Loh, itu bisa juga, saudara. Kenapa kita masih panas, masih dingin, masih kena hujan dan lain sebagainya. Ya, nah, banyak tafsir menganggap kalimat firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat yang ke-6 ini, saudara-saudara, sebagai kenyataan di masa yang akan datang, artinya menunjuk pada masa eskatologis gitu. Ya, bukan kejadian sekarang, katanya begitu. Tafsir-tafsir lain bahwa ini adalah janji nanti terjadi pada waktu yang akan datang. Ya, seperti saya jelaskan pada minggu yang lalu, saudara, kan ada tempat nanti disediakan oleh Tuhan, oleh Bapa di sorga. Nah, tapi tulisan ini, saudara, kalau kita perhatikan, kita dalami, ini menegaskan tentang aspek kenyataan, saudara, satu real time spiritual reality, kenyataan rohani yang sedang berlangsung saat ini, sebenarnya begitu. Ya, jadi bukan nanti ya kita ada tempat di seberang sana, di sorga, saudara-saudara, tapi ini sedang berlangsung saat tapi nanti kita akan lihat, saudara. Jadi ini adalah satu perubahan total posisi kehidupan rohani dari orang yang tadinya tidak percaya kemudian percaya. Dan ada hal-hal yang dilakukan oleh Yesus dalam satu kehidupan. Ya, artinya kita dinaikkan ke posisi sorga gitu. Untuk sekarang pada waktu orang percaya Kristus. Nah, kita lihat ada latar belakang masalah di sini, coba. Ya, nah ini. Mungkin ada banyak ya orang-orang Kristen mengalami ketakutan, ya, mengalami kekhawatiran, ya, kecemasan, ya, juga dia mengalami penganiayaan, ditindas oleh dunia ini. Orang-orang yang tidak percaya, katakanlah, saudara-saudara, tidak yakin dengan identitasnya sebagai seorang yang percaya. Ya, saudara-saudara, lantas melihat bahwa ini peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya adalah satu peristiwa yang duniawi, gitu. Tidak ada hubungan dengan Tuhannya. Gitu. Ya, saudara, tidak ada hubungan dengan Bapa di sorga. Ya, nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang pertanyaan yang mendasar mungkin yang jarang ditanyakan, ini yang akan kita dalami bersama-sama. Ya, apakah kita benar-benar sedang duduk? Ya, ini. Ya, ini pertama, apakah kita benar-benar sedang duduk di tempat-tempat surgawi bersama Kristus? Nah, jika ya, itu kapan terjadi itu? Di mana tempatnya surgawi itu? Apa maknanya secara praktis dalam kehidupan orang percaya? Ya, ini mungkin kita tidak terpikirkan, kita cuma yakin
kita itu ada dalam Tuhan, selesai gitu. Kan begitu saudara. Nah seperti apa kita nggak tahu, sulit mau menjabarkan, ya sulit kita mau maknai mungkin lebih dalam lagi. Sehingga terus ada banyak hal yang sebenarnya dapat dipahami secara praktis, secara mudah, secara gampang. Tapi menjadi sukar oleh karena kita sendiri yang tidak pernah ya melihat hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi kita lihat sebuah ayat agung seperti Efesus 2 ayat yang ke-6. Saudara, memang saya katakan kita sudah sering baca, sudah bukan tidak pernah. Sering baca sekilas tanpa kita renungkan secara mendalam. Akibatnya kita kehilangan posisi ilahi. Ya, posisi ilahi gitu. Sehingga kita tidak menyadari, kita cuma tahu bahwa kita ini buatan Tuhan. Kita buatan Bapa gitu. Kita ciptaan Tuhan yang dikatakan ayat 10 ya untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Nah, coba kita lihat Saudara. Dalam pendahuluan dalam suratnya kepada Efesus, Rasul berbicara tentang realita rohani orang percaya. Nah, dikatakan ia telah membangkitkan dan mendudukkan kita bersama-sama di tempat-tempat surgawi dalam Kristus Yesus. Itu di KJI yang kita baca tadi. Ya, dalam tempat-tempat surgawi di dalam Kristus Yesus. Jadi ini bukan menunjuk pada masa yang akan datang. Ya, saudara, pada saat yang akan datang. Ya, saudara. Nah, ini menunjuk pada masa saat ini gitu. Ya, dikatakan ini. Ia telah, ya, sudah perhatikan kata telah. Jadi kata sudah gitu. Bukan janji masa depan, tapi pernyataan dalam bentuk yang sudah terjadi, telah membangkitkan, telah mendudukkan orang percaya bersama Kristus. Nah, ini pertanyaan, apakah ini berarti kita secara rohani sudah berada di sorga meskipun jasmani kita masih di dunia. Nah itu kan begitu. Ya, kalau kita juga dalami seperti ini, nah apakah kita sudah di sorga tapi kita masih di dunia ini? Ya, sebab ayat ini mengatakan sudah membangkitkan, sudah menghidupkan, dan sudah mendudukkan kita. Nah kita pernah belajar tentang keselamatan. Keselamatan itu ada dua hal, ada yang disebut kedudukan, ada yang disebut pengalaman. Ya, firman Tuhan berkata, kamu sudah dibenarkan. Saudara bilang, loh kita orang berdosa gitu. Tapi firman Tuhan bilang sudah dibenarkan, kamu sudah disucikan. Artinya kita jadi orang dalam apa? Dalam kedudukan. Orang bilang, enggak ada orang suci dunia ini. Lah, dalam Kristus kita sudah disucikan. Amin. Amin. Sudah disucikan dalam kedudukan, dalam pengalaman kita bergumul dengan dosa, bisa kalah, bisa juga melakukan sengaja. Itu pengalaman, makanya itu dibedakan. Makanya saya bilang keselamatan itu kepastian, satu jaminan. Firman Tuhan bilang kita sudah dibenarkan, kita sudah disucikan, sudah dikuduskan. Kita sudah diselamatkan. Nah kita mentafsirkan apa hal-hal yang seperti itu? Kalau sudah, artinya ini kedudukan, memang beda dengan pengalaman. Pengalaman hidup ya ada orang dan pergumulan. Ya makanya dalam keselamatan, dia punya keterkaitan juga dengan usaha manusia. Usaha manusia apa? Ya dia menyesuaikan diri dengan kehidupan yang disebut sudah diselamatkan. Ya, jadi bukan usaha manusia untuk selamat. Nah itu kan tidak ada di Alkitab itu. Tapi ada juga yang menafsirkan begitu. Ya. Kita harus benar-benar suci, benar-benar kudus. Ya, nah sekarang
mau temukan orang benar-benar suci, ya, benar-benar kudus, tidak akan pernah, saudara. Apalagi orang sempurna gitu, tidak akan pernah gitu. Ya, nah, jadi kita melihat, saudara, ini dikatakan sudah dibangkitkan, sudah dikuduskan. Ya, nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi secara rohani kita punya kedudukan. Amin. Kita punya kedudukan yang dikatakan kita itu sudah dibangkitkan dan kita sudah didudukkan di tempat-tempat surgawi dalam Kristus. Berikut, saudara. Ya, kita lihat ini tulisan. Ya, jadi ini bukan alegori, ini satu penggambaran yang tidak punya nilai apa-apa, yang tidak punya arti apa-apa. Saudara-saudara, nah, tapi sebuah deklarasi, sebuah pengumuman bahwa orang percaya sudah memakai identitas baru sebagai warga sorgawi gitu. Sebagai warga negara sorgawi gitu. Nah, istilah tempat-tempat sorgawi gitu. Ya, ini istilah tempat-tempat sorgawi itu muncul 5 kali di surat Efesus yang menunjuk pada susunan rohani yang nyata dan aktif. Artinya dia bukan satu cerita yang di catatan yang ditempelkan, yang ditambahkan dan tidak punya nilai apa-apa. Ya, saudara, tempat-tempat sorgawi, saudara, itu menjadi pengalaman dari satu kehidupan orang percaya gitu. Ya, jadi Efesus pasal 2 ayat yang ke-6 ini memiliki nilai besar bagi orang-orang yang percaya gitu. Ketika Paulus menulis ini bahwa kita telah didudukkan bersama Kristus, ia memakai bahasa yang menunjuk partisipasi masa depan pada pemerintahan Yesus Kristus kerajaan seribu. Jadi bukan sekedar harapan abstrak. Dengan demikian tempat surgawi bukannya nanti, tetapi sekarang. Gitu. Saya lupa garis bawahi. Tapi sekarang bukan jasmani, tapi realitas rohani yang berdampak kepada jasmani. Gitu. Ya, realitas rohani artinya oke, kita sudah punya tempat. Tidak akan salah. Ya, tidak akan pernah dirampas orang lain. Nah, ini juga berdampak. Kita bisa tenang. Makanya saya bilang, mau kematian besok, mau kematian 10 tahun yang akan datang sama saja. Tempat itu nanti kita tempati juga. Nah, coba kita lihat saudara, jadi ini partisipasi masa depan pada pemerintahan. Nah, coba gambarnya ini. Ya, ini kerajaan 1000 tahun damai gitu. Memang Paulus juga memikirkan ini, dia tahu masa ini. Ya, 1000 tahun damai, kerajaan Kristus, ya, dan orang-orang percaya. Kemarin kita belajar ini, ya, saudara. Nah, ini abu-abu ini kehidupan kita sekarang di sini, ya, Yesus dan ini zaman gereja, saudara. Nah, di sini masa tribulasi, terus kita diselamatkan, kita diangkat, dan nanti setelah selesai masa ini. Ya, masa kesukaran ini kita masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Saya bilang kita nanti bisa hidup 1000 tahun. Ya, Yesus sebagai raja kita. Gitu. Tidak ada gangguan, semua damai. Ya, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan. Saudara, bahkan dengan, saya bilang dengan binatang-binatang tidak ada yang menjadi buas dan lain sebagainya. Nah, Paulus memang mengakui, dia bilang nanti kita juga punya kedudukan di sana nanti, 1000 tahun damai ini, saudara-saudara. Tapi pengalaman rohani, pengalaman spiritual itu kita alami sekarang gitu. Ya, apa yang disebut sudah dibangkitkan. Kita harus punya pengalaman itu, saudara. Kita ini dibangkitkan oleh Tuhan. Kita ini mengalami pengalaman yang unik dalam Kristus. Ya, ada orang kan baru percaya dibilang,
Saya merasa ada sesuatu yang lain gitu. Nah, itu dia gitu. Ya, orang itu mengalami kelahiran oleh Bapa di sorga gitu. Yohanes pasal 1 ayat 13-14. Nah, ini kerajaan 1000 tahun damai. Nah, terus kita lihat, Saudara. Nah, ini kita lihat kapan orang percaya didudukkan di tempat-tempat surgawi. Ya, dalam konteks Efesus 2 ayat 1 sampai 6 ini terjadi ketika kita diselamatkan, ketika saya diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Ya. Itu sebabnya ketika kita masih mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, Allah menghidupkan kita bersama Kristus. Ayat yang kelima mengatakan, ya, setelah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu dihidupkan. Bukan cuma hidup, diselamatkan. Gitu. Ya, saudara, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kapan kita didudukkan di tempat-tempat surgawi, saudara, pada waktu pengalaman ini terjadi gitu. Waktu dia menghidupkan kita gitu. Waktu dia selamatkan kita. Ya, mendapatkan tempat, maka menduduki tempat surgawi terjadi serentak dengan kelahiran baru pada saat orang percaya Kristus. Nah, itu kan mudah kita lihat. Ya, kapan kita punya kedudukan? Kapan kita didudukkan gitu. Ya, pada waktu percaya gitu. Saya sudah bilang tadi, kita bedakan ya, kedudukan dan pengalaman. Gitu. Ya, kalau kita yakin kita sudah didudukkan, itu tidak akan pernah hilang kursinya. Ya, tidak akan pernah dirampas orang kursi kita. Amin. Tidak akan pernah, kita sudah didudukkan. Kita punya tempat itu. Ya, yang Tuhan. Yang berikutnya, apa dan di mana tempat surgawi itu, ya kan gitu. Memang adalah surga selalu menunjuk ke atas, ya, saudara, selalu menunjuk ke atas tempat surgawi. Jadi bukan satu koordinat geografi, saudara, di langit, tapi satu dimensi rohani, ya, dalam kehidupan kita. Betul, sorga secara hurufiah itu ada, tempatnya Bapa di sorga. Yesus berulang kali mengatakan bahwa sekarang dia pergi ke sorga. Ya, di rumah Bapa, disebut rumah Bapa lagi. Dan seterusnya, saudara. Jadi dalam ayat ini dia bukan menunjuk pada koordinat geografi di atas langit, tapi dimensi otoritas rohani orang yang percaya. Sudah dibangkitkan, sudah didudukkan. Efesus 1 ayat 20, coba kita baca. Efesus 1 ayat 20-21. Kalau sudah temukan, kita katakan amin. Kita baca mulai. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan dudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan dunia yang akan datang. Amin. Ya, saudara-saudara, ini menjelaskan Kristus itu duduk di sebelah kanan Allah jauh lebih tinggi dari apa saja nama yang disebut. Kita mau sebut nama yang hebat, yang luar biasa. Ya, satu lembaga, satu orang atau siapa saja, Yesus itu jauh lebih tinggi. Ya, saudara-saudara, jauh lebih tinggi. Artinya menunjuk pada satu dimensi rohani yang begitu tinggi. Memang dia punya kedudukan yang luar biasa. Bahkan dikatakan di sebelah kanan Allah, itu satu istilah. Dia punya kekuatan, dia punya otoritas. Ya,
ini tangan kanan saya, dia ini tangan kanan saya, artinya orang kepercayaan saya, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi kita melihat saudara, di sini menunjuk pada otoritas rohani yang luar biasa. Nah, artinya kita itu begitu, saudara, kita punya otoritas rohani, amin, yang melebihi kekuatan-kekuatan dari penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa di bumi, penguasa-penguasa jahat, di mana saja kita itu punya otoritas rohani, ya, saudara-saudara, dia punya wilayah pemerintahan rohani, dia punya zona, ya, tempat segala keputusan kekal dijalankan. Nah, ketika kita duduk bersama Kristus, kita diberi akses ke wilayah ini, zona pemerintahan. Nah ini saudara, kita punya akses di zona pemerintahan yang jauh melebihi kekuatan-kekuatan kegelapan. Makanya orang tanya, bisa enggak seorang anak Tuhan dirasuk setan? Saya bilang enggak bisa lah. Anak Tuhan loh ya, orang Kristen bisa. Kok beda ya anak Tuhan sama orang Kristen? Ya bisa beda, seorang anak Tuhan kan dia lahir dari Tuhan. Ya kan begitu saudara, orang Kristen belum tentu lahir. Dia kerasukan loh, rasanya tiap hari kerasukan. Mau malam, mau siang, mau malam, mau siang. Nah itu, enggak lah kita enggak kerasukan setan. Nah kerasukan setan Roh Kudusnya di mana? Ya, otoritas wilayah pemerintahan rohani kita di mana gitu. Ya, saya ingat di satu tempat saya punya teman kaum muda dulu. Ya, dia suka mengalami keadaan yang begitu gitu. Ya, ada teman-temannya beritahu, oh ini ya teriak-teriak dan dia kata-katanya enggak jelas. Nah, kita doakan. Artinya memang dia masih mendua waktu itu sih, masih mau ikut Tuhan, lantas dia menyembah agama yang lama gitu, orang tua gitu. Dia sayang orang tuanya mungkin, saudara, yang ada abunya, yang di rumahnya itu ada dalam guci kecil dan dia beri doa ke itu gitu. Jadi antara itu dia rajin ke gereja, rajin. Saudara, kaum muda pun rajin, tapi suka kerasukan itu masalah gitu. Ya, tapi anak Tuhan tidak akan pernah kerasukan. Amin. Setan tidak berkuasa atas kita gitu. Ayat ini mau menegaskan kepada kita penjelasan ini bahwa tempat-tempat surgawi adalah wilayah pemerintahan, zona pemerintahan rohani, tempat segala keputusan kekal itu dibuat. Sebelum dia mencipta langit dan bumi, dia merencanakan semua di sana. Gitu. Nah, kita sudah punya kedudukan itu, gitu. Ya, sebagai gereja, sebagai orang percaya. Jadi ini yang kita lihat apa dan di mana tempat surgawi itu. Ya. Nah, jadi itu bukan tempat untuk kita bermain-main, saudara, wilayah itu, tapi untuk memerintah bersama dengan Kristus. Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal 2 ayat 12. Mari kita baca sama-sama, kalau kita sudah temukan, kita katakan amin. Mari kita baca mulai. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ya tekunlah, saudara, tekunlah sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tekunlah sampai akhir hidup kita. Ya, iring Tuhan, setialah. Firman Tuhan berkata, jika kita bertekun, memerintah bersama dengan dia. Di mana? Di kerajaan 1000 tahun itu, saudara. Di sorga itu bukan, kita tidak memerintah. Itu pemerintahan teokrasi itu. Kita sudah belajar di masa 1000 tahun. Pemerintahan di mana Yesuslah raja di atas segala raja. Gitu. Yang kemudian nanti
setelah masa 1000 tahun itu selesai, kita masuk masa kekal selama-lamanya bersama Bapa di sorga. Ya, nah ini saudara, mari kita apa di mana tempat itu, saudara? Nah itu ada dimensi otoritas rohani orang percaya. Yang ketiga, saudara, apa arti duduk bersama di tempat sorgawi? Tuh kan, saudara, mari kita lihat. Kata duduk ini menunjuk pada posisi permanen, bukan temporary. Itu yang saya bilang. Itu keselamatan begitu. Sudah, telah, ya harus kita pahami begitu. Kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, disucikan, kita sudah dibenarkan. Ya, saudara-saudara. Jadi itu jaminan-jaminan gereja sebenarnya. Orang-orang yang percaya, yang tidak perlu kita ragukan, saudara, bukan tempat yang temporary, yang seperti kemah-kemah orang Israel. Ya, ayo pindah hari ini, baru 2 jam jalan Tuhan bilang berhenti, kita bangun lagi, jalan 3 hari, nggak ada putusnya, terus harus kuat semuanya. Ya, makanya orang Israel itu bersungut. Karena apa? Mau jalan dan berhenti itu adalah otoritas dari Tuhan. Bisa saja baru jalan pagi, siang berhenti. Nah itu kan mereka mesti kerja loh. Bangun lagi tenda, bangun kemah. Baru jalan 3 hari, 4 hari gitu. Kok enggak berhenti-berhenti? Ini apa? Tiang awan, tiang api. Mereka kan lihat itu aja. Tiang awan, tiang api jalan, ya mereka mesti jalan. Kalau tinggal ya sudah, tinggal. Binasa gitu. Enggak dapat makan. Ya, begitu. Makanya orang Israel itu dikatakan ini orang-orang bersungut. Dalam perjalanan bersungut terus. Demikian rupa gitu. Nah, ini saudara. Jadi ini menunjuk pada tempat di mana secara permanen, bukan temporer gitu, ya. Berarti duduk bersama Kristus dan dengan semua. Duduk posisi raja dalam Kristus, kita diberi otoritas, ya, dan seterusnya gitu. Kristus Tuhan itu raja kita, gitu. Ya, dia tetap otoritas tertinggi, ya, dalam kehidupan. Sekalipun kita punya tempat, kita punya kursi, kita sudah didudukkan, tetap Yesus itu raja kita, ya, yang memerintah. Mari kita lihat satu aplikasi masa kini gitu, sekarang ini gitu. Ya. Nah, kita lihat ada banyak orang percaya hidup tanpa sadar bahwa dia punya posisi sorgawi. Punya tempat-tempat di sorga. Akibatnya mereka mudah ditaklukkan oleh ketakutan, oleh dosa, atau tekanan-tekanan dunia. Padahal kita bisa berdoa dari posisi otoritas, bukan sekedar permohonan pasrah. Ya sudahlah, yang mau terjadi, terjadi. Firman Tuhan berkata kalau kita berdoa ada Tuhan yang berikan jawaban. Dan apapun yang kau minta di dalam namaku itu akan kubuat supaya Bapa dapat dipermuliakan di dalam Putra. Ya, nah ini saudara, jadi kita bisa berdoa dari posisi otoritas. Ya saudara, kita meminta ada Tuhan, jadi bukan kita pasrah saja. Ada apa yang mau terjadi ya terjadilah. Mau kaya, kondakkah, mau miskin, mau sakit, mau apa, udah terserah. Ya, bukan begitu, saudara. Tetap kita naikkan doa. Ya, kita berdoa, kita punya Tuhan. Ya, juga kita punya akses kepada sumber kuasa yang sama yang bangkitkan Kristus dari kematian. Ayat 19, ayat 20 dari Efesus.
Ya, saudara, dikatakan betapa hebat kebesaran kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan pekerjaan kuat kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus, ketika ia membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan di sebelah kanannya di tempat sorgawi. Nah coba, saudara, Yesus punya pengalaman yang sama juga setelah dia menyelesaikan tugas itu, saudara, dalam tugas penyelamatan manusia. Firman Tuhan berkata, kita pun punya akses yang sama ke sumber kuasa itu. Ya, kan sudah ada kedudukan kita, sudah didudukkan. Nah, itu harus aktif lah. Kehidupan rohani. Itu, saudara. Jadi kita tidak orang yang bingung gimana. Itu kan Yesus, bukan saya gitu. Ya, tapi kita orang percaya gitu. Memang saya akui ada besar kelemahan-kelemahan di antara anak-anak Tuhan juga. Saudara, ada permohonan-permohonan yang kita mungkin sudah minta 1 kali, 1 minggu, 3 bulan, 5 bulan, enggak juga. Ya sudah, apa bahasa lain, sera-sera gitu. Ada lagu itu, sera-sera dan seterusnya. Ya apa yang terjadi, terjadilah gitu. Ya, padahal kita diingatkan, ayolah semangat, ayolah giat, ya, terus dan seterusnya gitu. Coba kita lihat berikutnya gitu. Nah ini, ya, kita tidak lagi hidup sebagai korban sistem dunia, tapi sebagai duta kerajaan. Ya, sistem dunia kan begitu, saudara. Yang disebut keduniawian itu adalah sistem dunia. Sistem dunia itu menjerumuskan, menghanyutkan. Ya, seorang anak Tuhan berbalik, seorang anak Tuhan itu mundur, seorang anak Tuhan jauh dari Tuhan. Ya, memang keselamatan ada, tapi dia hidup dalam kemiskinan rohani. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak hidup sebagai korban sistem dunia, tapi sebagai duta kerajaannya. 2 Korintus 5 ayat 20. Sekarang kami adalah duta Kristus, seolah-olah Allah meminta kamu oleh kami, maka kami minta kepadamu demi Kristus, biarlah kamu diperdamaikan dengan Allah. Ya. Dengan menyadari kita sudah duduk di tempat-tempat surgawi, hidup kita seharusnya berubah dari sekedar bertahan menjadi memerintah bersama dengan Kristus. Ya, bahkan lebih dari itu, kita sudah duduk tempat ini, berubah dari keadaan yang bertahan menjadi memerintah bersama dengan Kristus dengan kasih hikmat, otoritas surgawi. Iya, saudara. Artinya kita punya bukan kita Tuhan, bukan. Ya, bersama dengan Kristus artinya kita yakin dimanapun kita berada tidak ada kekuatan dunia ini yang bisa melemahkan kita. Nah itu kan persoalan. Kalau kita sebentar-bentar orang bilang dia memang sudah temperamen. Ya, enggak bisa kontrol diri, enggak ada penguasaan diri. Ada yang bilang, iya emang dari sananya saya begitu sih, ya sudah, mau apa lagi. Nah inilah kita disebut adalah orang-orang yang dipengaruhi, kita adalah korban sistem dunia ini. Iya, korban sistem dunia. Saudara lihat sekarang orang-orang itu. Sebenarnya baik saja orang itu, tapi waktu dia dalam satu kelompok 10 orang, 20 orang jadi jahat. Betul enggak, saudara? Satu orang bisa enggak pasang spanduk, saya menolak bangun gereja sini. Tapi coba kalau sudah 50 orang. Wah, dia tunjukkan siapa saya gitu. Di hadapan teman-temannya yang 50 orang. Dia bisa berani maju sendiri. Tapi dilihat oleh 49 orang.
Supaya orang bilang, wah hebat kamu tadi. Luar biasa kamu. Kamu penolakan tuh. Itu. Ya itu, saudara, betul enggak? Itu orang jadi korban. Ya, korban sistem dunia ini. Atau seorang Kristen juga. Gitu. Ya, saudara, di banyak di kehidupan gerejawi, organisasi gereja, begitu juga. Coba saudara lihat si pendeta khotbah, tahu-tahu ada yang naik, saya yang khotbah lah. Mimbar mau roboh dirampas begitu, saudara. Nah itu korban sistem dunia begitu gitu. Sebenarnya nggak boleh, nggak usah lah. Oh iya, saya pernah tangani loh begitu di Palangkaraya dulu. Jadi yang gereja normal itu dia jam 8. Mereka bikin jam 7, penolakan kan saudara. Jadi ada orang-orang itu penolakan, mereka datang jam 7 bikin di situ. Kunci gereja gitu. Ya udah, kemana kasihan yang jam 8 itu. Datang gerejanya dikunci. Begini terus. Minggu depan terus ada polisi jaga. Nah udah, masalah. Ya. Jadi ini korban. Bukan, katakanlah itu komunitas. Tapi pribadi-pribadi juga. Iya, saudara-saudara. Pribadi gitu, sama gitu. Ya, korban sistem dunia ini. Ya, saudara-saudara. Padahal kita itu duta, utusan. Amin. Kita itu hamba, diutus. Oh, sudah tahu duta itu, duta besar yang sebut duta besar. Dia mewakili negaranya, dia berbicara atas nama negaranya. Tidak ada lain. Dia tidak komen pertentangan-pertentangan yang ada di negara Indonesia gitu. Kecuali diperintahkan dari sana, ya, dari presidennya, dari perdana menterinya, dari rajanya, ya, bicara gitu. Ya, baru dia sampaikan. Jadi apa yang dia sampaikan itu adalah kebijakan dari negaranya yang mengutus dia. Kita pun begitu. Yesus mengatakan, aku hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapa. Aku hanya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Lebih dari itu tidak memuliakan dia. Tidak mempermuliakan Bapa. Makanya tidak ada. Yesus ada perkataan pertentangan. Ya, dia marah-marah gitu. Pada murid-murid. Ya, dia tunjukkan otoritasnya sebagai rabi, sebagai guru mereka. Saudara-saudara. Tapi apapun yang dia sampaikan, itu pasti adalah perkataan Bapa di sorga. Ya, makanya kata berbahagia itu luar biasa gitu. Matius pasal 5. Ya, sampai siapa di India itu, orang tokoh India bilang, wah itu Matius pasal 5, berbahagialah orang, berbahagialah orang. Ya, dia sendiri hafal. Saudara hafal enggak Matius pasal 5? Enggak ada kan? Nah, saudara balik tanya saya gitu. Ya enggak hafal. Ya. Nah, orang itu dia hafal, dia kagum itu pasal 5 yang kata berbahagia, 5 ayat 1 sampai 8. Ya, semua berbahagia. Nah, itu luar biasa. Itu perkataan dari Bapa yang disampaikan oleh Yesus. Ya. Jadi itu duta gitu, disebut duta. Ya. Nah, itu Paulus mengatakan sama juga, kami adalah duta Kristus. Ya, dia hanya berbicara apa yang Tuhan sampaikan. Ya, jadi kata-kata Paulus itu adalah pencerahan dari Roh Kudus, bukan karangan. Ya, ada memang kata-kata dari Korintus itu bukan Tuhan loh ya, saya yang mau bilang kalian. Begini, tapi untuk kebaikan jemaat. Ya, nah ini kita harus menyadari kita sudah duduk di tempat surgawi. Hidup kita seharusnya berubah, sekedar bertahan menjadi memerintah. Jadi ini aktif.
ya, aktif. Jadi bukan kehidupan rohani yang pasif, ya. Coba kita teruskan. Bagian akhir, Efesus 2 ayat yang ke-6. Jadi bukan sekedar suatu pengajaran yang indah saja gitu ya. Wah bagusnya. Tapi merupakan deklarasi pengumuman posisi rohani orang percaya yang sudah dibangkitkan, sudah didudukkan, sudah diberi tempat di pemerintahan sorgawi bersama dengan Yesus. Dan tidak akan pernah gagal. Jadi ini bukan sekedar wah ini indah ternyata gitu. Ayat 6 ini. Kita sudah dibangkitkan, kita sudah didudukkan gitu. Ya, Saudara-saudara, lebih dari soal indah, Saudara, tapi kita adalah orang-orang yang diidentifikasikan bersama dengan Kristus. Dipersatukan. Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan. Kita baca ayat terakhir. Filipi 3 ayat 20. Kita buka bersama surat Filipi. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tiga ayat 20. Kita baca mulai. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dengan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kita naikkan tuh nyanyian bersama malaikat di sorga. Satu lagu. Turun lagi. Sama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian. Mazmur bagimu, pujakan namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Oh Yesus, aku menyembah. Hosana, oh Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya,
sembah Engkau. Kami sembah Engkau Bapa yang baik. Kami muliakan Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. 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 Kami muliakan Engkau. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami sudah dengar firman-Mu dan Tuhan memeteraikan firman-Mu. Kami yakin bahwa Tuhanlah yang berkemurahan bagi kami, membangkitkan dan mendudukkan kami, membangkitkan dan menyelamatkan kami, memberikan kami tempat dan boleh bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Tuhan tolong kami dan serta kami selalu untuk sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita masuk perjamuan. Saya undang petugas perjamuan. Kita tundukkan kepala, syukur kepada Bapa di sorga. Tuhan sudah sucikan hati kami sudah dikuduskan. Dan kami yakin roti dan anggur pun disucikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.
Mari kita angkat roti di tangan kita semua. Dan firman Tuhan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Bersama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan dan firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus, bersama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih kepada Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang memberkati kami. Terima kasih atas perjamuan kudus. Kami sungguh terima berkat Tuhan, karena kami mengenang kasih-Mu, mengingat pengorbanan-Mu, mengingat kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Engkau berkorban, Engkau bahkan mati bagi kami. Tapi kami yakin semua karena kemurahan-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau yang berkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Pelayanan-pelayanan kami, jemaat semua diberkati dalam seluruh keberadaan mereka. Kami yakin Tuhan jamah mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Tolong berkati juga semua sanak saudara keluarga kami, anak-anak kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, lingkupi mereka dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan kesaksian pengiringan kepada Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, seluruh umat-Mu, pergumulan gereja, kesatuan gereja. Demikian juga kami yakin Tuhan Engkau memakai, ada begitu banyak sarana pekabaran Injil dalam bentuk apapun untuk penjangkauan setiap suku, kaum, bangsa, bahasa, dan mereka dimenangkan, diselamatkan. Tuhan yang bekerja terus melalui para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan di berbagai tempat. Kami yakin menjadi saksi bagi Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami. Tuhan tolong campur tangan semua. Tuhan berkarya di bangsa negara kami Indonesia. Dan Tuhan juga berkati secara khusus Muara Jawa di mana kami tinggal. Kami yakin sejahtera Tuhan hadir. Kami semua leluasa melaksanakan aktivitas kami. Kami kembali ke tempat masing-masing. Kami yakin setiap persembahan-persembahan kasih kami, Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan yang menolong dan selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya yang menjaga hidup kami untuk saat ini, sekarang, dan selama-lamanya. Terpujilah Engkau dan saudara-saudara arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sempurna. Kita semua yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Silakan duduk semua sebentar, silakan duduk. Bapak Ibu. Ya, cek. Maaf karena tidak disampaikan oleh pemimpin pujian, ada Bapak yang baru itu jalan keluar. Kenalkan diri.
yang baru minggu lalu sudah ada, tapi kenalkan diri aja dulu gitu. Siapa lagi di sini sih? Siapa? Pascal Sania maju. Enggak apa-apa lah sudah. Iya, siapa yang baru pertama kali? Tapi kan sudah lama Sania. Saya sebut Sania aja namanya. Berdualah maju sini. Kenal nama. Ada ibu. Iya. Ini kenal nama aja, nama. Supaya kita kenal loh gitu, masa kita enggak kenal gitu. Siapa dulu? Ya, Pak. Salam, salam sejahtera. Nama saya Bapak Yeheskil Kelly. Saya berasal dari Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saya di Handil ini sedang bekerja di Dondang untuk perbaikan kapal dari perusahaan kami yang sedang rusak. Saya sudah 3 minggu di daerah sini. Puji Tuhan saya bisa beribadah bersama-sama di tempat ini karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus juga. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sekali lagi Pak siapa? Yeheskil Kelly. Yeheskel ya. Masih di TB ya? Nah itu. Tadinya cari kontraan, belum dapat ya? Nah itu, belum dapat, masih di penginapan di TB. Cari rumah kontraan beliau. Ya, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ini orang lama. Shalom. Perkenalkan nama saya Hennes Paskah Pratama Surbakti. Biasa dipanggil Paskah. Di sini saya bekerja di Handil. Mungkin jarang ya, jadi kalau saya hari Minggu jarang ibadah, biasanya hari Senin malam ya. Karena memang kita bekerjanya dari pagi sampai sore, jadi setiap hari biasanya begitu. Jadi baru bisa Senin malam kadang ibadah gitu. Jadi ini kebetulan kita Minggu bisa ibadah. Saya senang bisa bertemu dan bisa beribadah di tempat ini. Asal saya dari Medan, sama dengan Sania. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Sania Ananda BR Tarigan, biasa dipanggil Sania. Sama ya, asalnya dari Medan dan di sini bekerja dan senang beribadah di sini. Terima kasih. Shalom, selamat siang dan selamat kita kembali memuji nama Tuhan. Saya sudah 2 kali beribadah di tempat ini. Tapi waktu tahun 2013 saya ada di sini beribadah 1 kali. Dan pada saat ini sebenarnya rumah saya dekat di situ, anak aku tinggal di situ. Tapi anak saya orang Islam, namanya Nasrul. Anak menantu saya, cucu saya sudah 16. Jadi saya dari Sulawesi, dari Palopo, Mamara, Desa Siteba. Jadi sudah 6 bulan saya di sini bersama anak saya yang di situ, di samping sekolah situ. Jadi sebenarnya saya selalu mau rindu ke beribadah selama saya datang di sini sudah 6 bulan. Tapi saya sering ke sana ke sini. Saya ke Bulu, saya ke Tambak. Jadi baru 2 minggu tinggal di situ, di sebelah. Jadi baru kali ini saya kembali lagi beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, saya dari Sulawesi datang di sini tidak kurang satu apapun. Dan rencana anak kekasih saya sudah ambil tiket mau kembali ke Sulawesi pada hari Kamis akan datang kalau ada kapal. Jadi saya minta dukungan doa dari hambanya dan seluruh sidang Jumat yang ada di tempat ini untuk bantu saya dalam doa perjalanan saya ke Sulawesi agar saya boleh tiba di sana penuh dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Lupa juga perkenalkan ya, saya tinggal di sana. Sebenarnya Bapak Gembala kami yang di sana
orang Kalimantan juga, tapi namanya Yuliam Titus Sudarman, tinggal di situ. Ya, dia gembalakan kami di situ, jadi kami jemaatnya. Jadi rencana mau kembali ke sana, minta dukungan doa semuanya, supaya doakan saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai nenek. Kalau di sini dipanggil neneknya Lia. Di sini nama saya yang masih kecil Ana. Jadi saya sekarang dipanggil neneknya Lia, cucu sudah 16. Anak saya 8, cucu saya sudah 16. Puji nama Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, kurang satu apapun. Dan kami sekali lagi sebagai ibu rumah tangga minta dukungan doa agar kalau kami tiba di sana penuh dengan selamat, kami boleh menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan yang kami alami di tempat ini. Puji nama Tuhan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, ya. Ya, saya kira itu dapat disampaikan. Sebagaimana